Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang regulasi pembinaan dan pengawasan pasca akreditasi rumah sakit. Di dalam ketentuan akreditasi rumah sakit, regulasi pembinaan itu dapat kita temukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 59. Di dalam ketentuan Pasal 59, rangkaian kegiatan akreditasi rumah sakit meliputi persiapan akreditasi rumah sakit, yang kedua itu adalah pelaksanaan akreditasi rumah sakit, yang ketiga kegiatan pasca akreditasi rumah sakit. Untuk kegiatan pasca akreditasi rumah sakit meliputi 3 subkegiatan. Yang pertama itu adalah melaksanakan PPS atau yang kita kenal dengan perencanaan perbaikan strategis. Yang kedua, membuat laporan indikator nasional mutu rumah sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022. Kemudian yang ketiga adalah membuat laporan insiden keselamatan pasien. Kegiatan akreditasi ini dapat menggunakan teknologi informasi. Misalkan untuk laporan indikator nasional mutu rumah sakit ini dapat dilakukan entry menggunakan website mutufasiankes.kemkes.go.id. Di dalam akreditasi, kita juga mengenal apa yang kita sebut dengan siklus akreditasi. Di dalam siklus akreditasi itu akan bisa kita temukan letak pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Kesehatan. Jadi rumah sakit itu melakukan aktivitas yang kemudian membentuk siklus, mulai dari pendaftaran, yang kedua itu adalah pendampingan, simulasi atau konsultasi akreditasi, yang ketiga itu adalah penilaian akreditasi, penetapan kelulusan, kemudian evaluasi tahunan, dan kemudian melanjutkan lagi siklus pendaftaran akreditasi atau yang kita kenal dengan reakreditasi. Di dalam pelaksanaan akreditasi, proses pembinaan dan pengawasan itu diletakkan kepada lembaga penyelenggara akreditasi dan juga diletakkan pada rumah sakit. Pada lembaga penyelenggara akreditasi, pembinaan dan pengawasan itu diletakkan kepada kaidah bahwasanya lembaga independen penyelenggara akreditasi harus melaporkan fakta analisis dan rekomendasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan akreditasi kepada Kementerian Kesehatan sebagai syarat untuk kemudian diterbitkan sertifikat akreditasi rumah sakit. Kemudian yang kedua, setelah ditetapkan kelulusan, maka proses pembinaan dan pengawasan itu diletakkan kepada perencanaan perbaikan strategis atau yang kita kenal dengan PPS. Untuk mekanisme pemantauan dan evaluasi, ketentuannya bisa kita temukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit. Jadi untuk pemantauan dan evaluasi rumah sakit, prosesnya dilakukan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi atau yang kita sebut dengan LIPA. Jadi rumah sakit setelah mendapatkan sertifikat akreditasi, selambatnya 45 hari harus menyampaikan PPS, Perencanaan Perbaikan Strategis, kepada lembaga. Proses penyampaian PPS menggunakan teknologi informasi. Di dalam lembaga PPS tersebut dilakukan analisa. Analisa dilakukan oleh survei yang bertugas dan dilakukan verifikasi oleh konsilor. PPS yang sudah dilakukan proses analisa oleh lembaga kemudian dikirimkan kepada rumah sakit yang kita kenal dengan PPS final. Lembaga mendapatkan dan melakukan analisa dari PPS tujuannya adalah melakukan sinkronisasi. Apakah PPS yang dikirimkan rumah sakit sudah sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi. PPS tersebut kemudian digunakan oleh lembaga untuk melakukan evaluasi pada tahun kedua akreditasi, kemudian melakukan evaluasi pada tahun ketiga akreditasi.
Selanjutnya pada tahun keempat, rumah sakit melakukan reakreditasi kembali sebagai bagian dari siklus akreditasi. Selain itu, lembaga juga dapat melakukan evaluasi sewaktu-waktu. Proses evaluasi sewaktu-waktu dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Rekomendasi dibuat oleh Kementerian Kesehatan apabila terjadi tindakan yang membahayakan keselamatan pasien. Proses evaluasi sewaktu-waktu dapat menggunakan teknologi informasi. Selain daripada itu, proses pemantauan dan evaluasi mutu oleh lembaga juga bisa menggunakan pelaporan bulanan, menggunakan teknologi informasi mengenai indikator nasional mutu rumah sakit dan insiden keselamatan pasien. Kemudian pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Kesehatan juga dilakukan kepada lembaga independen penyelenggara akreditasi. Lembaga independen penyelenggara akreditasi jumlahnya itu tersebut pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 6604 tahun 2021. Dirjen dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga independen penyelenggara akreditasi untuk yang pertama menyesuaikan penetapan status akreditasi. Artinya dapat menurunkan status akreditasi, misalkan paripurna menjadi utama. Yang kedua, rekomendasi tersebut dapat kemudian meminta lembaga penyelenggara akreditasi untuk melaksanakan survei ulang akreditasi. Nah, rekomendasi itu dibuat apabila ditemukan yang pertama pelayanan kesehatan rumah sakit tidak sesuai dengan indikator mutu berdasarkan laporan. Jadi indikator mutu di rumah sakit tidak sesuai dengan indikator mutu yang dilaporkan oleh rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah ketidaksesuaian status akreditasi berdasarkan standar akreditasi pada saat pengawasan. Jadi Kementerian Kesehatan dapat menerjunkan tim untuk kemudian melihat apakah rumah sakit yang paripurna misalkan itu memang berasal dari sebuah proses penilaian yang paripurna. Seorang evaluator yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan itu kemudian akan melihat dokumen-dokumen pendukung untuk elemen penilaian, standar dan bab, apakah nilainya tersebut tercapai penuh, tercapai sebagian, atau tidak tercapai. Kemudian yang ketiga itu adalah bila ditemukan tindakan yang membahayakan keselamatan pasien. Baik itu adalah sentinel dan atau kejadian yang tidak diharapkan ataupun insiden keselamatan pasien yang lainnya. Yang keempat itu adalah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur ataupun bupati wali kota melalui dinas kesehatan. Jadi dinas kesehatan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dinas kesehatan dapat dikirimkan kepada Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya bisa menjadi materi pembinaan dan pengawasan yang kemudian bisa berakhir dengan penyesuaian penetapan status akreditasi ataupun pelaksanaan kembali akreditasi. Kemudian selain daripada itu, lembaga independen penyelenggara akreditasi apabila mendapatkan rekomendasi itu akan mengevaluasi kembali kesesuaian pemenuhan standar akreditasi dengan status akreditasi yang diperoleh rumah sakit. Jadi setelah Dirjen memberikan rekomendasi, maka lembaga itu menindaklanjuti dengan cara melakukan evaluasi kembali pemenuhan standar akreditasinya. Sehingga kemudian lembaga akan menugaskan surveyor untuk melakukan telusur akreditasi ulang. Setelah surveyor melakukan telusur akreditasi ulang, maka lembaga memutuskan apakah langsung menerima penetapan status akreditasi yang baru ataukah hendak mengajukan banding rekomendasi. Apabila banding rekomendasi oleh lembaga diterima, maka status akreditasi dipertahankan. Namun apabila banding rekomendasi oleh lembaga tidak diterima, maka lembaga dikenakan sanksi tidak bisa melakukan survei 3 sampai dengan 6 bulan kemudian. Jadi demikian sekilas tentang proses pembinaan dan pengawasan akreditasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada rumah sakit
dan pada lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.